jahat lahir dari orang baik yang tersakiti. Begitulah menggambarkan pria bernama Arthur ini. Ia sehari-hari bekerja menjadi seorang badut penghibur. Hari itu ketika ia bekerja, sekelompok anak mengeroyoknya dan mencuri papan iklan milik toko tempatnya bekerja. Ketika Arthur mengejarnya, tiba-tiba salah satu anak menghantam kepalanya menggunakan papan itu sampai hancur. Lalu mereka tiba-tiba saja mengeroyok Arthur, padahal dirinya tidak salah apa-apa. Arthur memiliki penyakit mental di mana ketika ia tertawa, ia akan sulit mengontrolnya, dan ia adalah orang yang cukup rajin mengobati dirinya kepada seorang psikiater. Saat itu psikiaternya membaca jurnal milik Arthur dan melihat tulisan-tulisan Arthur yang memiliki kecenderungan mengakhiri hidupnya. Saat perjalanan pulang, Arthur mencoba menghibur seorang anak kecil dan membuatnya tertawa. Namun sayang, sang ibu tidak menyukainya dan menuduh Arthur mencoba menyakiti anaknya. Alhasil penyakit Arthur kambuh dan kemudian ia tertawa tanpa bisa dihentikan. Ia sampai memberikan sebuah kertas kepada ibu itu tentang penyakitnya karena takut dianggap aneh. Hidup sulit di kota yang sama muramnya membuat Arthur kesulitan dan membuat penyakit mentalnya semakin parah. Walaupun begitu, Arthur memiliki seorang ibu yang sakit dan dirawat dengan baik karena ibunya adalah satu-satu orang yang dimilikinya. Acara favorit Arthur bernama Murray karena hostnya yang selalu melontarkan lelucon yang lucu. Impian besar Arthur adalah bisa hadir di dalam acara sebagai komedian sukses. Arthur dengan tubuh yang sangat kurus sedang mencoba memperbaiki sepatunya, tapi tiba-tiba rekan kerjanya memberikan sebuah pistol kepada Arthur. Arthur hanya menimpalinya dengan tertawa yang dibuat-buat dan seketika secepat mungkin mengubah ekspresinya menjadi muram kembali. Seorang badut sedang tertawa tanpa henti di sebuah kereta. Karena penyakit mentalnya yang unik, sekelompok pria kemudian mendekatinya dan mencoba membuli Arthur. Arthur kesulitan menjelaskan penyakit tertawanya dan sering dianggap bercanda oleh banyak orang. Sampai kemudian Arthur kembali disiksa oleh sekelompok geng ini dan mengolok-olok dirinya. Arthur mencoba melawan namun kalah juga. Sampai akhirnya dirinya pun dikeroyok oleh para preman. Karena tak tahan, Arthur kemudian menembak ke arah mereka. Disusul tembakan berikutnya menembak pria lainnya. Salah satu yang selamat kemudian mencoba kabur karena ketakutan. Namun kali ini tembakan Arthur tidak mengenainya. Arthur yang marah kemudian mengejar pria itu sampai keluar dan berhasil melumpuhkannya. Sampai akhirnya ia menembak berkali-kali dan pria itu tak bergerak lagi. Sebelum ini semua terjadi, Arthur sedang bekerja menghibur para pasien di rumah sakit. Tapi ketika sedang menari, ia tak sengaja menjatuhkan pistol di depan anak-anak. Mendengar kabar itu, langsung saja bos Arthur memecatnya saat itu juga. Padahal pistol itu ia dapat dari rekan kerjanya di perusahaannya. Arthur yang sadar dengan perbuatannya kemudian berlari ketakutan karena sudah menciptakan kekacauan dengan menghabisi orang-orang. Ia bersembunyi masuk ke dalam toilet umum. Namun alih-alih menangis, Arthur kemudian menari-nari seperti ada alunan musik yang diputar di kepalanya. Apakah sebenarnya Arthur menikmati dirinya ketika menyakiti orang-orang? Setelah kejadian tersebut, Arthur menganggap tidak ada hal apapun terjadi. Rekan-rekannya masih